Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami yang mana disusun oleh saya sendiri Dwi Apriani, Ade Aji Anugrah, Jumatia, dan juga Muhammad Akbar Al-Arasyi. Baiklah, kami akan membahas tentang presidensial threshold. Adapun pengertian dari presidensial threshold yaitu yang pertama, ambang batas. Threshold adalah bahasa Inggris yang diartikan ke dalam bahasa Indonesia dapat berarti ambang batas. Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, ambang batas diartikan sebagai tingkatan batas yang masih dapat diterima atau ditoleransi. Threshold atau ambang batas ini diadopsi dalam sistem pemilu sebagai formulasi perhitungan suara dan kursi pada sistem perwakilan proporsional. Threshold awalnya dipergunakan dalam hal melihat tingkat kompetisi partai untuk menduduki kursi di daerah pemilihan dan setiap pemilu proporsional. Saya Muhammad Akbar Al-Arasyi akan melanjutkan slide berikutnya. 2. Dasar hukum threshold. Dalam pemilihan umum di Indonesia, kata threshold dijumpai dalam 3 kasus pengaturan sistem pemilu. Ambang batas atau threshold yang pertama kali diterapkan di Indonesia adalah saat menjelang pemilu 2004, yakni electoral threshold yang ditetapkan pada tahun 1999. Ambang batas ini dimaknai sebagai syarat perolehan suara maupun kursi bagi partai untuk bisa ikut kembali di pemilihan umum mendatang. Hal ini tertuang dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pemilihan Umum. Pasal 39 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1999 mengatakan, untuk dapat mengikuti pemilihan umum berikutnya, partai politik harus memiliki sebanyak 2% atau 2/100 dari jumlah kursi DPR. Ketentuan ini dicantumkan kembali pada pasal 143 ayat 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003. Inilah yang disebut electoral threshold, yaitu batas minimal perolehan kursi partai agar dapat mengikuti pemilu berikutnya. Dalam pasal 5 ayat 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden disebutkan bahwa pasangan calon sebagaimana dimaksud pada ayat 1 hanya dapat diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang memperoleh sekurang-kurangnya 15% atau 15 dari 13 jumlah kursi DPR atau 20% dari perolehan suara sah. Saya Jumatia akan melanjutkan slide berikutnya. Menurut Jimli Asidiki, pengaturan ambang batas threshold merupakan mekanisme yang niscaya digunakan dalam sistem presidensial dengan multipartai. Presiden membutuhkan dukungan mayoritas di parlemen. Tanpa dukungan mutlak, Presiden sangat mungkin menjadi kurang decisif dalam upaya menggerakkan jalannya pemerintahan dan pembangunan sehari-hari. Dengan adanya sistem threshold ini, dalam jangka panjang diharapkan dapat menjamin penyederhanaan jumlah partai politik di masa yang akan datang. Makin tinggi angka ambang batas, diasumsikan makin cepat pula upaya mencapai kesederhanaan jumlah partai politik. Apakah presidensial threshold konstitusional? Ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden presidensial threshold pertama kali dirumuskan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden. Sekarang tidak berlaku lagi. Pembatasan tersebut dirumuskan dalam bab 2 tentang peserta pemilu presiden dan wakil presiden, tepatnya pada pasal 5 ayat 4 yang menyatakan bahwa pasangan calon sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1
hanya dapat diusulkan oleh partai atau gabungan partai politik yang memperoleh sekurang-kurangnya 15% jumlah kursi DPR atau 20% dari perolehan suara sah nasional dalam pemilihan anggota DPR. Presidensial threshold dalam pemilu serentak 2019 konstitusional atau inkonstitusional. Pada pasal 22 Undang-Undang Pemilu yang mengatur mengenai presidensial threshold sebelumnya pernah dimohonkan untuk judicial review ke MK. Namun, pada bagian amar, keputusan Mahkamah menyatakan bahwa penyelenggaraan pemilu secara serentak berlaku untuk penyelenggaraan pemilihan umum tahun 2019 dan pemilihan umum seterusnya, termasuk tentang penggunaan presidensial threshold yang dinyatakan konstitusional berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 53/PUU 15/2017. Dalam putusan tersebut, MK menegaskan bahwa pasal 222 Undang-Undang Pemilu tidak bertentangan dengan ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar 1945. Saya Ade Aji Anugrah akan melanjutkan slide berikutnya. MK harusnya melakukan peran dan fungsi konstitusionalnya, mengoreksi atau melakukan review terhadap substansi undang-undang sekalipun ketika perubahan UUD 1945 dalam kurung 1999 sampai 2002. Muncul semangat untuk menyederhanakan partai politik demi menopang sistem pemerintahan presidensial. Terkait dengan semangat tersebut, MK seharusnya menempatkan atau lebih memberikan prioritas pada pemenuhan hak konstitusional dalam kurung konstitusional rights dari partai politik peserta pemilu dibandingkan dengan pemenuhan atas penilaian bahwa desain konstitusi atau konstitusional design atau konstitusional engineering menghendaki penyederhanaan jumlah partai politik peserta pemilu. Kesimpulan, dalam naskah akademik rancangan Undang-Undang Pemilihan Umum dikatakan bahwa alasan diadakannya ambang batas yang dalam hal ini presidensial threshold bertujuan untuk memperkuat sistem pemerintahan presidensial atau membentuk sistem pemerintahan presidensial yang efektif. 10 sebab Indonesia adalah negara menganut sistem pemerintahan presidensil. Dengan tetap diberlakukannya aturan ambang batas di pemilu 2019 diharapkan dapat semakin mengkokohkan sistem presidensil yang dianut Indonesia. Baiklah, itulah tadi hasil presentasi dan diskusi kelompok kami, yaitu kelompok 2. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan juga kekeliruan. Saya sebagai moderator mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.